Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Duga Pratama Nesya akan menjelaskan sedikit logika pemrograman pseudocode flowchart program dengan soal nomor 1 itu terdapat N mahasiswa yang akan mengikuti ujian APRO. Semua mahasiswa tersebut harus duduk dengan susunan yang rapi di ruangan yang mejanya tersusun X baris dan Y kolom. Susunan duduk mereka dikatakan rapi jika mereka duduk membentuk suatu persegi atau persegi panjang tanpa ada kursi kosong. Tentukan berapa banyak susunan duduk yang rapi yang dapat dibentuk dan ditampilkan susunannya. Untuk logika pemrogramannya, untuk pembuatan program ini kita membutuhkan pernyataan kondisi if, else, dan perulangan for. Untuk operator aritmatika yang kita gunakan itu tanda par untuk pembagian, kurang, dan tambah. Dan ada juga kita butuh operator relasi seperti sama dengan, kurang sama dengan, dan lebih sama dengan. Untuk validator yang digunakan untuk library itu hanya include geostream. Lalu untuk tipe data yang digunakan untuk program cuma ada dua, itu tipe datanya cuma ada satu, itu tipe data integer. Untuk masuk ke program, pertama kita masukkan library yang digunakan yaitu stack include geostream. Lalu kita langsung masuk ke fungsi main untuk atau program utamanya. Pertama, masukkan variabel yang akan digunakan pada program. Variabel yang kita gunakan itu ada X, N, dan Y. Lalu kita masukkan array dengan array pola X2 itu untuk menyimpan kemungkinan ukuran persegi panjang atau persegi yang dimungkinkan untuk menyusun X mahasiswa atau banyaknya mahasiswa. Setiap elemen pola J0 menyimpan panjang atau baris dari persegi. Setiap elemen pola J1 menyimpan lebar atau kolom dari persegi panjang. Selanjutnya, untuk mencari pola persegi panjang digunakan looping untuk mencari semua kemungkinan ukuran persegi yang memungkinkan. Untuk pertama, perulangannya itu dengan menginputkan for D sama dengan 1 hingga D kurang sama dengan X, D++. Nah, ini digunakan untuk mencari panjang baris dari persegi panjang yang memenuhi syarat. Di dalam loop ini dilakukan pengecekan apakah X dapat dibagi dengan D sehingga panjang adalah D dan lebar adalah X per D, dan apakah ukuran tersebut tidak lebih besar lagi dari Y atau baris meja dan Z kolom meja. Jika memenuhi syarat, ukuran persegi panjang disimpan di array pola X2 tadi. Lalu untuk menampilkan susunan duduk dilakukan perulangan untuk setiap ukuran persegi atau persegi panjang yang memungkinkan. Kita gunakan looping kedua dengan for, menginputkan for D sama dengan 0 hingga D kurang dari J, D++. Untuk loop ini dilakukan perulangan untuk menentukan posisi awal persegi panjang di meja. E untuk baris awal dan F untuk kolom awal. Setiap kali menemukan posisi awal yang valid dicetak susunan duduk dengan karakter 0. Untuk posisi yang diisi untuk karakter 0 untuk posisi yang diisi, dan karakter garis bawah untuk posisi yang kosong. Setelah menampilkan satu susunan, dilakukan penambahan pada variabel K untuk menghitung jumlah total susunan rapi yang mungkin. Setelah selesai, maka menampilkan semua susunan duduk yang memungkinkan, dan program dapat menampilkan jumlah total susunan yang rapi yang ditemukan. Kita masuk ke pseudocode. Ini hampir sama kayak program tapi diubah ke bahasa Pascal. Untuk pertama, variabel yang kita gunakan ada X, Y, Z, D, E, F, G, H, J sama dengan 0, K sama dengan 0, terus pola X2 dengan tipe data integer. Terus kita read
atau menampilkan x, y, menampilkan x, y, z, mau masukkan x, y, z, lalu melakukan perolongan for d sama dengan hingga x, lalu bikin, terus penatangan perolongan if x modulus d sama dengan 0 dan d kurang dari y dan x per d kurang sama dengan z, maka pola J0 sama dengan D, pola J1 sama dengan XD. Lalu N4, lalu masuk ke perolongan kedua, ada for D sama dengan 0 hingga J, lalu ada for lagi E sama dengan 1 hingga Y, pola D 0 plus 1, lalu ada for lagi F sama dengan 1 hingga Z, pola D pola array D1 plus 1, lalu ada K plus plus, terus masukkan for perolongan for lagi G sama dengan 1 hingga Y, terus ada lagi for untuk H sama dengan 1 hingga Z, lalu ada pernyataan kondisi if G, jika G besar sama dengan E dan G kecil sama dengan E plus pola D0 kurang 1 dan H besar sama dengan F dan H kurang sama dengan F ditambah pola array D1 kurang 1, maka return 0. Jika else, maka tampilkan untuk garis bawah. Lalu ada H plus 1 dan N4, terus G plus 1 N4. Lalu ada FF plus F dan E plus plus N4, hingga untuk menampilkan susunan itu dengan misalkan red K. Lalu masuk ke flowchart. Pertama kita masukkan start X, ini untuk menentukan X, Y, Z. Lalu ada permulaan for D sama 1 hingga X. Lalu ada pernyataan if X modulus D sama dengan 0 dan D kurang sama dengan Y dan X per D kurang sama dengan Z. Jika benar, maka ada proses pola J0 sama dengan D, pola C1 dengan D1 sama dengan XD, J plus plus. Lalu di bawah ada perulangan lagi D sama dengan 0 hingga J. Lalu ada perulangan lagi E sama dengan 1 hingga E sama dengan Y, pola D0 plus 1. Lalu ada perulangan lagi F sama dengan 1 hingga F kurang sama dengan Z, pola D1 plus 1 F plus plus. Terus K plus plus, terus masukkan perulangan G sama dengan 1 hingga Y dan H sama 1 hingga Z, maka ada penatangan if lagi, yaitu dengan jika G kurang sama dengan E dan G besar sama dengan E dan G kurang sama dengan E plus pola D0 kurang 1 dan H besar sama dengan F dan H kurang sama dengan F plus pola D1 min 1. Jika benar, maka akan menampilkan susunan duduk yang ditandai dengan 0. Jika salah, maka ditandai dengan garis bawah. Lalu ada G plus plus, F plus plus, E plus plus, D plus plus, dan N, dan program N. Lalu untuk program, pertama kita masukkan stack input stream, terus using namespace std, lalu masuk langsung ke integer program utama dengan integer main, lalu masukkan variabel yang menggunakan dengan tipe data integer, ada x, y, z,
B, E, F, G, H, C nya kita sama dengan inisiasi dengan sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Lalu untuk pertama kita diminta menentukan banyak mahasiswa dengan variabel X, banyak meja atau baris dengan Y, banyak meja kolom dengan kolom dengan variabel Z. Lalu kita deklarasikan inisiasikan array untuk menyimpan file, itu tipe datanya integer pola X, array X2. Lalu untuk for D untuk perulangan ini digunakan untuk mencari kombinasi pembagian mahasiswa yang valid. Loop ini mencari semua faktor X jumlah mahasiswa yang dapat dipasangkan dalam bentuk baris D dan kolom X per D. Lalu ini untuk menghitung dan menampilkan susunan yang mungkin dari for D 0 sama dengan D hingga J sampai LCOut ini, itu untuk menghitung dan menampilkan susunan yang memungkinkan. Untuk loop pertama D untuk setiap kombinasi baris dan kolom yang valid. Untuk loop kedua dan ketiga itu ada loop G dan F itu untuk menentukan posisi awal dari susunan di ruangan. Lalu untuk loop keempat ada loop G dan H. Loop kelima itu ada H, itu untuk mencetak atau menampilkan layout ruangan dengan 0, menunjukkan tempat duduk mahasiswa, dan garis bawah untuk menunjukkan meja yang kosong di dalam pernyataan if ini. Lalu untuk menampilkan susunan yang memungkinkan adalah K. Lalu kita jalankan program. Misalnya banyak mahasiswa ada 24, banyak meja atau barisnya ada 5, dan kolomnya ada 10. Jadi untuk baris susunan yang rapi yang mungkin adalah 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Saat itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.